Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ngomong suruh banter mana? Alhamdulillah guys, sekarang Warisbi ada bintang tamu ya. Ini dulunya YouTubers ya. Dia sering memerankan berbagai konten ya di dalam episode-episodenya. Nah, sekarang kami ajak bergabung di Warisbi ya untuk berbahas tentang program rumah YouTube ini. Nah, jadi saya minta tanggapan Mbak Ana nanti terkait dengan rumah YouTube ini ya apa. Jadi rumah YouTube itu gini Mbak Ana ya. Jadi program saya itu setiap RW ada YouTube channel ya. Berarti setiap RW itu bikin channel sendiri-sendiri namanya sesuai dengan ya keinginannya. Misalkan mau RW Sakera, misalkan RW Mak Rempong atau RW apa silakan. Tapi disebutkan RW-nya itu RW berapa ya. Misalkan RW 2, RW 3 ya, tapi nama YouTube-nya RW Mak Rempong, silakan tidak apa-apa. Jadi rumah YouTube ini konten-kontennya itu semua aktivitas yang ada di dalam satu RW ya. Ya, baik aktivitas tentang bisnis ya, misalkan berbagai pelaku usaha UKM yang ada di RW tadi ya. Nah, juga misalkan bisa kita informasikan misalkan info jual beli atau sewa rumah, kontrak rumah atau jasa segala macam ya. Di situ ya. Nah, misalkan juga bisa bentuk-bentuk kegiatan kerja bakti, kegiatan keagamaan, budaya. Nah, yang intinya YouTube channel yang ada di masing-masing RW ini kontennya bebas sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang berbau pornografi, yang sifatnya rasis ya, yang sifatnya ada segala macam. Jadi intinya memfasilitasi kehidupan yang ada di dalam RW tadi. Misalkan ada jamaah yasin, jamaah tahlil itu juga disorting semua. Ya, yang nyeting biar jamaahnya sendiri. Jadi tidak harus kita ya. Jadi nanti misalnya sampean bikin rumah YouTube ya. Jadi nanti warga itu Mbak Ana, iki mengaku akikohan tak syuting ya. Di up anakku ulang tahun di syuting ya di up. Misalkan anakku mengaji itu masuk mendino banteng kan tapi pinter ngaji tak syuting di up ya. Nah, jadi bagaimana nanti rumah YouTube itu akhirnya menjadi tontonan warga. Ya, menjadi tontonan warga. Kalau Mbak Ana selama ini kesibukannya apa? Kesibukan saya ya apa aja itu saya ini Ya salah satunya itu jualan ini saya usaha rumahan sih, iya apa itu? kecil-kecilan ya, contohnya seperti ini ketan bubuk gitu. Ketan bubuk itu kan Iya, saya lihat di rumah sampean kan kayaknya yang sampean tonjolkan kan usaha ketan bubuk tadi ya. Jadi iya, melayani pesanan, misalkan ada kegiatan rutinan segala macam, arisan ya, buat itu tahlilan. kan bisa pesan ke sampean gitu. Iya, Nah, jadi rumah YouTube ini tujuannya yaitu tadi di saat rumah YouTube itu dibangun setiap RW, paling enggak masyarakat di saat mengawali usaha itu bisa dipromosikan di rumah YouTube tadi ya. Nah, dari sini akhirnya masyarakat sangat terbantu kan ya, nanti akhirnya ya usahanya bisa diketahui oleh masyarakat. iya benar. Nah, terus ini Mbak Ana ya, sama sebagai ibu rumah tangga ya, sama-sama Mbak Ana ya, kita ini wong deso ya, Iya. deso ya. Jadi kehidupan wong deso itu kayak apa ya? Ini biar pemerintah itu tahu gitu loh ya. Jadi ada program-program yang harusnya itu berjalan dengan baik atau program-program tujuannya bagus, tapi pada kenyataannya karena nggak terkawal ya, nggak terkawal sampai bawah. Nah akhirnya contoh misalkan banyaknya bank titil ya, nah, ini kan sangat sangat tragis sekali kan Mbak Ana ya. Iya, ya. Miris. Nah, jadi yang sampean ketahui ya,
kondisi di masyarakat itu sampai kayak apa mirisnya Mbak Ana? Mirisnya itu tujuannya kan eh, bank itu kan memberi kita itu buat untuk usaha sebenarnya. Untuk usaha. Iya, buat modal lah ya. Ya. Hmm. Tapi sebagian itu disalahgunakan gitu. Pengertian disalahgunakan itu sih ya kayak apa? Contohnya biar bisa dicairkan sama banknya ya. Jadi yang nggak punya usaha gitu jadi bilang punya usaha gitu. Oh jadi anu ya kayak misalnya pinjem barang ya terus difoto seolah-olah Punya sendirilah. punyanya sendiri Iya, agar seperti itu. mendapatkan Pencairan. Iya, pencairan. Ya. seperti itu. Nah, sehingga di saat itu bentuk pengkelabuan ya, masuk manipulasi lah ya. Iya. Nah akhirnya karena nyata-nyatanya itu nggak punya usaha, begitu wae ngangsur. Kalau untuk masih baru-baru gitu masih bisa ya untuk mengangsur gitu. Nanti ntar kalau sudah di pertengahan gitu udah oleng sudah gitu. Ya, Jadi olehnya. nggak bisa apa nggak mampu lah gitu. Nah, dengan tidak mampunya untuk membayar bulanan tadi kan ono sing sampai nggak ada LPG ya. Iya, yang Wes. punya perabot-perabot di dalam rumah itu sudah. Nah, Iya. dari situlah ya. Ya sampai karena sampai sing mirisku sampai ya Allah, kadang-kadang itu di saat saya mendengarnya itu sampai menggadaikan dirinya dan sebagainya Iya, benar itu sekali. memang kenyataan yang saya dengar ya. Iya. Makanya dari sini bagaimana ya pemerintahan ini mampu hadir ya sampai ke masyarakat paling bawah. Bahkan yang sudah berumah tangga gitu sampai jadi pertengkaran ya. Iya kadang-kadang pinjam tanpa mengetahui suaminya. Iya, terus bisa dicairkan seperti itu. Bisa dicairkan. Iya. Nah, itu kadang-kadang apa pinjam KTP temennya untuk ini Iya. segala macam karena Iya, seperti itu. karena KTP-nya itu sudah dipakai apa jaminan segala macam. Jadi saya melihat itu kejadian yang miris yang ada di bawah ini. Nah dari situlah ya di saat pemerintah atau apa para bank-bank dari tadi kan tujuannya kan memang membantu yang punya usaha, ya Ya, kan? seperti itu tujuannya yang Nah, sebenarnya. nah dari sini di saat masyarakat itu nggak punya usaha, akhirnya ngapusi ya pura-pura dia itu punya usaha padahal kenyataannya enggak. Inilah yang ada apa? Ada benang merah ya, yang harus ada solusinya. Ya, Iya. ada solusinya. Nah, kami sekarang ini prihatin saya, ya. Saya melihat sebenarnya masyarakat sudah banyak yang bikin produk ya, kayak sampean misalkan ya, contohnya jualan ketan bubuk ya. Ada yang jualan apa? Misalkan jamur crispy lah, misalkan kayak peyek Gorengan. ya, gorengan atau misalkan jenis cireng atau jenis apa segala macam ya. Nah, sebenarnya masyarakat tuh sudah banyak yang punya kemampuan bisa bikin yang seperti itu. Cuman yang jadi masalah itu kan begini, Mbak Ana. Makanya dari Warisbi ini ya kami betul-betul berupaya supaya pemerintah ini betul-betul memperhatikan ya masyarakat yang paling bawah ini. Ya. Di saat kita itu memotivasi masyarakat untuk mengawali usaha, wis sampe dodolan keripik wis. Ya. Pertanyaannya, aku iso Pak nggih keripik. Apa misalnya keripik teko Bayem iso, misalnya nggih keripik iki iso. Tapi kok lek terus gak payu ku ya apa Pak aku lek kate ngangsur. Kan itu kan yang jadi masalah. Iya. Ya. Boleh gak payu. Nah dari sinilah besar harapan kami nanti dari pemerintah itu solusinya apa? Jadi perusahaan besar ya skala menengah ke atas itu dilarang memproduksi makanan minuman di bawah 5.000. Ya. Jadi pokoknya makanan di bawah 5.000 itu nggak boleh diproduksi oleh perusahaan. Ya.
Dari situlah nanti akhirnya pasar UKM itu punya market di situ. Ya. Tapi di saat misalkan kita memotivasi masyarakat untuk berbisnis, ya, utamanya dengan bikin peyek lah, bikin keripik lah, misalkan bikin roti, misalkan bikin minuman segala macam, di saat masih dibenturkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya produk dengan kemasan yang bagus segala macam, nah pastinya kita yang nggak laku, ya kan? Nah dari sinilah yang menurut saya pemerintah ini harus mulai secara serius, ya, agar UKM ini betul-betul punya pasar, ya. Perusahaan-perusahaan tadi gampangnya diberikan peluang untuk bikin produk yang untuk menengah ke atas, ya, diberikan peluang untuk ke sana. Nah sehingga di saat misalnya sampean bikin peyek, ya, nah, nanti di saat dikemas bagus, misalkan harganya di bawah 5.000 ya pasti laku karena nggak ada pesaingnya. Nah besar harapan kami ya dengan Pak Prabowo jadi presiden tadi, ya betul-betul para menterinya itu punya kepekaan, kepedulian, ya, sampai ke bawah tadi mensolusikan permasalahan yang di bawah ini menjadi penting, ya, karena banyak masalah ke keluarga, ya, masalah keluarga yang di bawah ini miris, ya. Iya, miris sekali. Sangat miris sekali. Banyak kasus-kasus yang miris di saat Itu kita. aja yang bagi yang punya usaha beneran ya, itu aja sudah punya perpikiran, iya kalau laku gitu kan. Kalau nggak laku bagaimana untuk membayar angsuran kan seperti itu. Nah, tanggungan lah ya. Lah, apalagi bagi yang nggak punya usaha. Tidak punya usaha, itu bagaimana gitu. Nah dari sinilah yang di saat misalkan ya kita memotivasi ya masyarakat agar mengawali sebuah usaha, tapi pasarnya itu harus kita siapkan. Makanya harapan saya harus benar-benar ya. Jadi pemerintah itu memberikan satu deregulasi kebijakan bahwa perusahaan dilarang memproduksi makanan minuman yang harganya 5.000 ke bawah. Nah dari sinilah akhirnya di saat wis kon usaha keripik payu, bener nggak? Iya benar. Karena nggak ada saingnya, wis kon gayo peyek, ya. Apalagi dengan adanya program makan gratis untuk anak-anak sekolah ini. Iya. Ini kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Iya, benar. Wis gayo peyek, misalnya gayo tempe, gayo mendol, gayo apa segala macam laku nanti di sini. Iya pasti. Nah dari sinilah besar harapan kami nanti jangan sampai engko ono peyek yang memproduksi pabrik, masyarakat yang bawah ini akhirnya nggak bergerak lagi, ya. Iya. Peyek itu kalau misalkan dibikin yang bagus kayak bunder-bunder ya, kayak bulat-bulat gini ya, dicetak yang bagus ya, nanti pemerintah mensubsidi untuk distribusi. Maksudnya apa? Peyek yang ada di keradenan sini misalnya dijual nang Kalimantan, nang Sulawesi, nang Irian, ya pemerintah mensubsidi transportasinya, ya. Nah sehingga dari sini ini subsidi yang sangat tepat. Nah sehingga di saat para pelaku yang di bawah ini tadi misalkan ingin bikin pabrik, ya itu enggak apa-apa, ya, pabrik peyek tapi yang punya itu kayak nanti PKK, ya, kayak PKK kayak jamaah Yasin, jamaah Tahlil, gawe keripik, gawe apa lah makaroni, gawe apa minuman, ya. Nah ini ya nanti seperti apa itu sari kedelai ya. Kayak sari kedelai, sinom, gitu apa itu? Kayak sinom ya, kayak kencur segala macam tadi. Nah itu akhirnya laku. Apalagi kalau misalkan pemerintah memfasilitasi distribusinya, misalkan dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, bisa menjadi pasarnya UKM yang ada dari Malang sini, ini kan keren. Jangan terus yang selama ini ya
masyarakat itu usaha-usaha dhewe ya. Ya lek bangkrut ya jungkel-jungkel dhewe ngono ya. Iya. Kenyataan sekarang seperti itu. Apalagi yang punya tanggungan ya. Wah, itu Tanggungannya itu ini itu. punya tanggungan terus gak diusaha wis kok nanti jalannya katanya apa keluar dari permasalahan Iya, itu. jangan sampai terjadi lah ya yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya akhirnya sampai jual diri itu wis. Hmm. Ya maaf aja ya di saat saya sampai ini memang Kayak kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. bahkan kalau bisa jangan sampai mencuri juga. Nah, dari situlah ya. Jadi Masalahnya bukan jadi tambah selesai masalahnya, nambah masalah. nambah masalah. Nah, semoga dari sini nanti ada sebuah solusi dengan rumah YouTube ini ya. Ini sebagai media ya, media kemudahan komunikasi antar UKM se-Indonesia misalnya ya. Nah, sehingga nanti di saat misalkan ya dari Rian misalkan ya pesen payek dari sini ya misalkan 1 kontainer. Nah ini nanti gampangnya pemerintah tuh memfasilitasi sampai ke situ gitu loh ya. Jadi jangan masyarakat itu disuruh sakarepe dhewe engko misalnya kirim nang lang luar Jawa murmur gak dibayar. Ya, ini banyak juga kejadian seperti itu ya. 1 kali, 2 kali ngirimnya si gurung akeh begitu minta 1 kontainer ono ae cacatannya akhirnya nggak dibayar. Ini yang sering terjadi. Ada saya yang selama 20 tahun saya di masyarakat itu makanya berbagai permasalahan itu saya tahu persis. Nah, di saat saya tahu persis tadi gampangannya apa yang harus kita solusikan bikin rumah YouTube ini ya. Di saat rumah YouTube ini menjadi kebijakan pemerintah setiap RW supaya bikin rumah YouTube. Nah dari sinilah akhirnya potensi dari RW 1 dengan yang lainnya itu bisa saling tukar. So, misalnya Mbak Ana, apa ketan bubuk aku pesan 1 tak dolin nang RW ku. Ada peluang seperti itu. Iya, pasti ada ya. Gitu loh, ya. Tapi kalau misalkan pemerintah misalkan nggak mau memfasilitasi sampai ke situ, masyarakat itu gampangannya wis jongkir walik karepe dhewe ya. Nggak memfasilitasi sampai di situ. Ya akhirnya itu tadi yang terjadi wis ganti presiden sopo ae pancet ae. Nah, dari sini harapan kami dengan Pak Prabowo yang punya kepekaan, kepedulian ya, bagaimana kekayaan alam itu diperuntukkan untuk rakyat segala macam. Nah, dari situlah harapan saya masyarakat ini harus sudah punya jiwa-jiwa entrepreneur, ya, jiwa-jiwa usaha, ya, dengan ada fasilitasi rumah YouTube masing-masing RW tadi. Nah, sehingga dari sini menjadi sebuah solusi yang akhirnya itu tepat, gitu loh. Pokoknya bikin produk ya sesuai dengan apa ketentuan dinas kesehatan segala macam dipastikan pasti laku. Ya, soalnya karena saingannya perusahaan-perusahaan tidak boleh bikin produk di bawah 5.000. Wah, kenceng sudah insya Allah UKM bangkit. Iya, ya. Pasti ya. Insya Allah UKM bangkit. Masing-masing RW misalkan dengan rumah YouTube tadi dipercaya mengelola dana abadi untuk digulirkan ke masyarakat misalkan. Jadi kayak Bang Dedel itu akhirnya nggak bisa bergerak sudah. Soalnya pemerintah hadir gitu loh. Ya, pemerintah hadir. Ya semoga aja Mbak Ana ya dari kedatangannya jenengan ke sini ya jenengan mau berkenan bergabung dengan tim Warisbi ini harapan saya nanti kita adakan forum-forum ya agar pemerintah ini mendengar ya. Nah, forum-forum ini namanya forum real yang ada di masyarakat yang mau kita bahas ya. Nah, seperti sekarang ini yang lagi marak terjadi juga banyaknya penipuan online ya. Iya, banyak sekali. Banyak gendam, wis maling, wis apa segala macam. Sekarang ini sudah di mana-mana. Seperti itu kondisinya gitu loh. Iya. Ya. Berarti kan itu disebabkan karena masalah perekonomian. Ya, itu pasti itu. Berawalnya dari situ.
Ya semoga aja dengan kebijakan Pak Prabowo tadi, dengan kekayaan alam ini betul-betul akan diperuntukkan untuk rakyat. Rakyat itu harus kemiskinannya harus dihapus dari bumi Indonesia. Ya, korupsi harus diberantas habis di Indonesia. Insya Allah. Dari sinilah kesiapan kita. Ya, di saat pemerintah sudah memberikan satu kebijakan, ya, pabrik dilarang memproduksi makanan minuman di bawah 5.000. Ya, gampangannya pabrik itu yang ngelola harus bupati. Nah, bupati ini oke, paling-paling kecamatan ono pabrik, setiap kecamatan kesejahteraan wong kecamatan. Desa dengan BUMDes tadi bikin kayak Global Mart, ini kan ada program Global Mart ya. Bagaimana perputaran keuangan di desa dikelola oleh BUMDes. Ya. Jadi konsep-konsep untuk mensejahterakan masyarakat dan pelayan masyarakat dan pegawai negeri itu harus ada porsinya. Oh, ini kesejahteraan untuk masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten, masyarakat desa. Itu harus ada. Nah, sehingga dari situlah ya nanti adanya sebuah dinamisnya ya Indonesia ini dengan masalah perekonomian ini tersolusikan sedikit demi sedikit. Akhirnya masalah miris itu nggak ada lagi di Indonesia. Ya mungkin itu Mbak Ana, saya terima kasih sekali ya atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih diterima ini bergabung dengan Warisbi. Dengan Warisbi. Besar harapan saya nanti kalau memang pemerintah betul-betul mempercayakan Warisbi ini dengan program rumah YouTube-nya ini dipercaya untuk mensosialisasikan sampai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nanti sampai tingkat nasional, Mbak Ana akan ke bawah. Amin. Karena menjadi satu timnya di Warisbi. Amin. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.